Ketika berjuang individu, ada Pangeran Diponegoro, ada Imam Bonjol, ada Patimura, ada Hasanul, itu sendiri-sendiri, Pak. Tidak bisa mengalahkan kompeni selama 350 tahun. Maka ketika mulai tahun 19 ke sini, Pak, para ulama, para kiai, tokoh pemuda, maka muncul Sumpah Pemuda. Ayo bagaimana kita bersatu? Kita tumpah darah Indonesia. Kita berbangsa satu bangsa Indonesia. Kita berbahasa satu bahasa Indonesia. Bersatu padu terus menggempur kompeni. Maka pada tanggal 17 bulan 8 1945, beji baku semua para pejuang itu diiringi dengan rahmat Allah. Maka insya Allah tahun Hijriah kali ini, Pak, ini berbarengan dengan 17 Agustus. Maka ilmu yang kita dapat adalah, yuk kita tanamkan dalam hati, kinerja yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, satu, hanya butuh rahmat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam Sabtu ini kita masuk tahun baru Islam. Malam yang keberapa ini? Karena tanggal satunya Selasa. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti ini malam yang kelima. Ini tanggal 5 bulan Muharram 1443 Hijriyah. Maka malam ini kita akan bicara sekitar masalah Hijriyah. Yang kedua, ada hari yang sangat istimewa di bulan Muharram. Yang ketiga, akan kita padu-padankan hijrah dengan kemerdekaan Republik Indonesia yang akan jatuh pada hari Selasa besok. Kan hari Selasa ya, 17 Agustus. Kita kolaborasi di waktu ya sekitar 20 menit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bicara hijrah, tadi di khotib sedikit saya sampaikan, karena kebetulan khotib di sini juga ya. Tonggak dakwah Islam syiar itu terukur ketika mulai hijrah dari Makkah ke Madinah. Maka Islam bisa tersyiar ke seluruh pelosok Jazirah Arab, ke beberapa negara, bahkan endingnya lah sampai ke negara Indonesia. Maka kalau pingin sukses, itu bahasanya, kita harus ngikutin pola Nabi dan para sahabat. Apa? Harus hijrah. Terus apa yang namanya hijrah? Hijrah itu ya perubahan. Hijrah itu mau bergerak. Terus apa yang dimaui orang hijrah itu apa? Ternyata yang dikehendaki hijrah Pak Kanjeng Nabi dan para sahabat hijrah, terus para generasi penerus hijrah, itu yang diharapkan cuma satu, yaitu rahmat Allah. Maka kita akan menengok di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 218. Nanti ini padu padannya dengan kemerdekaan RI. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di dalam jalan Allah, mereka itulah yang boleh mengharap rahmat Allah, dan Allah itu pengampun lagi penyayang.
Kalau kita kembali para sahabat, innalladzina amanu, mereka yang beriman, walladzina hajaru, mereka yang hijrah dari Makkah ke Madinah, wajahadu, mereka yang jihad memerangi hawa nafsu fi sabilillah, di dalam meluhurkan agama Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, murni mengharapkan rahmat Allah. Gini Pak, sahabat yang mampu hijrah dari Makkah ke Madinah hanya sahabat yang iman. Tanpa iman tidak bisa Pak. Sahabat yang pindah dari Makkah ke Madinah karena punya jiwa jihad. Al jihadu huwa mujahadatun nafsi, memerangi hawa nafsu. Gimana enggak memerangi hawa nafsu Pak? Begini, para sahabat tanah lahirnya di Makkah. Kalau di Indonesia cocok tanamnya di Mekah, punya penghasilan di Mekah, punya usaha yang komplit di Mekah, keluarganya di Mekah, sanak famili di Mekah. Tapi ketika ikut kepada agama yang baru yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, kata-kata baru di mata mereka orang-orang kafir Quraisy. Karena mereka punya agama nenek moyang yang menyembah patung Lata dan Uzza, yang menyembah Tuhan Lata dan Uzza. Ketika mereka ikut kepada baginda Nabi 13 tahun syiar di Makkah, dengan berbagai macam cobaan, gangguan, rintangan, siksaan, bahkan dibunuh, yang ujungnya kata Nabi, sahabat, ayo pindah ke Madinah, pindah ke Yasrib. Kata-kata pindah kagak kembali lagi, dan pindahnya harus nyumput-nyumput, ngumpet, nggak boleh ketahuan. Kalau ketahuan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Bayangkan Pak, punya usaha, ibarat punya tanaman korma berhektar-hektar, punya ternak onta banyak, punya ternak kambing, sapi, sapi nggak ada ya, punya ternak onta, kuda, kambing banyak, itu ditinggalkan begitu saja. Mungkin kalau kita di Indonesia kayak Pak Haji Sokir ini, kontrakannya banyak Pak. Rumah di RT 2 ada, di RT 3 ada, RT 4 ada, RT 5 ada. Ini contoh. Punya perusahaan mie ayam, di RT 2 ada 5 gerobak mie ayam, RT 7 ada 7 gerobak mie ayam. Itu ditinggalkan serta-merta, berangkat semampunya ia bawa, itu pun malam Pak. Tinggalkan semuanya harta benda yang dimiliki. Demi apa? Iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berangkat malam, kalau ketahuan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy, rumah mewah indah ditinggalkan begitu saja. Itu masih mending Pak. Bayangkan kalau anaknya tidak ikut iman, istrinya nggak ikut iman, bayangkan itu. Dadanya iman yakin kepada Allah, dadanya iman yakin kepada Kanjeng Nabi, istri yang cantik ditinggal, anak-anak yang sematawayang atau anak pelipur hati itu ditinggal. Demi apa? Membela kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka wajahatu, jihad, memerangi hawa nafsu. Aku cinta anak ya Rasul, aku cinta keluarga ya Rasul, aku punya harta cinta ya Rasul. Tapi tinggalkan. Kalau kamu tidak meninggalkan ini semua, nanti kamu dibunuh, karena akan dihabisi orang Islam oleh orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh paman Nabi, namanya Abu Jahal. Abu Jahal itu artinya Abu bapak, Jahal goblok. Goblok tahu nggak Pak? Goblok. Goblok itu ya minum susu. Jadi orang goblok minum susu, ngawur aja. Goblok itu biku. Biku itu apa sih? Ya wis. Nanti kamu akan dibunuh, dihabisi oleh mereka. Berangkat Pak malam itu. Maka wajahatu fi sabilillah. Ini kalau bicara tentang hijrah.
Ketika bicara tentang peperangan, ayo ini kita akan perang. Butuh senjata, butuh kuda, butuh amunisi. Yang punya harta korbankan. Ternyata semua rangkaian dulu para sahabat melakukan itu. Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itu hanya mengharap rahmat Allah. Hanya mengharap kasih sayang Allah. Aku butuh kasih sayangmu ya Allah. Kasih sayang di dunia aku butuh ya Allah. Kasih sayang di akhirat aku butuh ya Allah. Hanya butuh rahmat Allah. Rahmat itu sangat dibutuhkan. Malam ini Pak Rahmat meninggal. Masya Allah. Kalau toko Rahmat Pak, banyak panci, banyak kulkas, banyak kipas. Harus bawa duit ke sana. Tapi kita sambungkan dengan kemerdekaan RI yang akan jatuh hari Selasa tanggal 17 Agustus. Ketika itu tertulis di draft undang-undang Pak, dengan rahmat Allah dan didorong dengan keinginan yang luhur, Indonesia merdeka. Diawali dengan rahmat Allah. Para pejuang Pak, ketika berjuang individu, ada Pangeran Diponegoro, ada Imam Bonjol, ada Patimura, ada Hasanudin, itu sendiri-sendiri Pak. Tidak bisa mengalahkan kompeni selama 350 tahun. Maka ketika mulai tahun 19 ke sini Pak, para ulama, para kiai, tokoh pemuda, maka muncul Sumpah Pemuda. Ayo bagaimana kita bersatu? Kita tumpah darah Indonesia. Kita berbangsa satu bangsa Indonesia. Kita berbahasa satu bahasa Indonesia. Bersatu padu terus menggempur kompeni. Maka pada tanggal 17 bulan 8 1945, beji baku semua para pejuang itu diiringi dengan rahmat Allah. Maka insya Allah tahun Hijriah kali ini Pak, ini berbarengan dengan 17 Agustus. Maka ilmu yang kita dapat adalah, yuk kita tanamkan dalam hati, kinerja yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, satu, hanya butuh rahmat Allah. Kalau bicara perjuangan Pak, tentu para pahlawan itu di dalam memberikan motivasi kepada para pejuang, para pemuda, para santri itu nggak mudah. Maka yang dibangun adalah jiwanya dulu. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Saya ingat Romo Kiai Haji Wahab Hasbullah. Ketika itu masih muda Pak. Era tahun 30-an beliau masih muda. Umurnya bangsa 30-an. Memberikan motivasi kepada para pemuda, para santri. Ayo kita bangkit, kita bersatu. Bagaimana supaya kita merdeka atas nama Indonesia, tidak di bawah keteknya para penjajah. Maka beliau lewat organisasi Nahdlatul Ulama menciptakan sebuah lagu Pak. Pada tahun 1935. Lagunya itu membangkitkan semangat cinta tanah air. Maka judul lagunya Yalal Waton. Ini yang bisa nyanyi Ustadz Ahmad Fatoni Pak. Mana orangnya? Lagi ngopi ya. Itu lagunya kalau di NU Pak. Yalal watan, yalal watan, yalal watan, hubbul watan minal iman, wala takun minal hirman, inhadu ahlal watan, Indonesia biladi, anta unwanul fakhama, kullu mayyatika yauman tomi hayyal qahimama, kullu mayyatika yauman tomi hayyal qahimama. Renungkan bahasa Indonesianya.
Ini dulu tahun 35 Pak. Belum tahu kalau 1945 akan merdeka, belum tahu. Maka motivator itu dibutuhkan Pak. Motivator itu ya contohnya kayak saya malam ini gitu kan. Butuh untuk menyampaikan gitu. Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibku, bangkitlah hai bangsaku, ayo bangkit. Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibku, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dulimu. Kan bahasanya semangat. Tahun 35 Indonesia belum ada, belum jadi, tapi membangkitkan semangat para pejuang, para pemuda. Ayo kita harus merdeka. Maka terus-terusan perang itu. Nah, usaha yang dilakukan semua para pejuang dulu Pak, yang Islam, yang non-Muslim, semua usaha itu ternyata ketika diakumulasikan di dalam draft undang-undang, ada pengakuan yang luar biasa dengan rahmat Allah. Harta dikorbankan, nyawa dikorbankan Pak, semua sudah tercurahkan, tapi kalimat yang muncul semuanya ini Indonesia merdeka hanya dengan rahmat Allah, bukan karena pejuang yang hebat, bukan karena pengorbanan yang hebat, tapi ada pengakuan secara manusiawi, secara doifnya manusia kepada Allah. Hanya dengan rahmatmu ya Allah kami berjuang dan berkorban, maka Indonesia merdeka. Sama dengan hijrah yang diharapkan para sahabat, yang diharapkan semua kala itu, hanya pengen dikasihani Allah. Maka ini malam nih, kita ngaji malam Sabtu, kita malam tahajud, kita pagi duha, kita siang bekerja. Saya sering ketemu Bang Agus nih. Halo Bang Agus. Ya Pak Ustaz, tapi bingung juga dia. Tapi pahamlah Pak, karena saya selalu pakai the track ya Pak. Semua yang dilakukan itu fungsinya hanya rahmat Allah. Aku nggak bisa apa-apa. Loh, maunya Allah itu begitu Pak. Jangan merasa kita bisa, jangan merasa kita hebat. Pokoknya aku nggak bisa apa-apa ya Allah. La haula wala quwata illa billah. La haula ora ono daya sumingkir kanggo nglakoni ibadah, wala quwata lan ora ono kekuatan kanggo nyingkir saka maksiat illa billah angin kejaba pitulunging Gusti Allah. Tiada daya dan upaya untuk melakukan perintah wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk menghindari kemaksiatan illa billah, kecuali pertolongan Allah. Ada lagi doa yang Ustadz Ahmad Fatoni kalau doa dimanapun pakai ini, saya suka. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ujungnya artinya apa itu Pak Sokili? Berapa wis? Nanti tanya Pak Fatoni sambil ngopi ngerokok. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana ya Allah. Jangan sampai kau tutup hatiku ya Allah setelah kau buka hidayah. Jangan sampai aku sudah Islam keluar Islam. Jangan sampai aku sudah taat semangat ibadah sampai aku loyo lagi. Jangan sampai ya Allah. Itu artinya la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. La tuzigh ampun nutup sapa panjenengan qulubana ing pira-pira ati kula ba'da id hadaitana ing dalem sak sampunipun dipun paringi hidayah dening panjenengan. Ngerti gak sih kamu Gus? Ya ini biar bervariasi dikit lah Pak. Oh bahasa Inggris baik.
Ujungnya wahab lana min ladunka rahmah. Oleh karena itu ya Allah, takut hatiku tertutup, takut hatiku malas ibadah, takut aku pelit lagi. Wahab lana, wahab lan mugi paring panjenengan lana dumateng kula min ladunka saking sisinipun panjenengan rahmah kasih sayangipun panjenengan. Wahab lana, oleh karena itu kasihanilah aku ya Allah, berikan kepadaku ya Allah min ladunka dari sisimu rahmah kasih sayangmu. Jadi kita itu cuma rahmat. Hijrah yang dilakukan ujungnya rahmat, ibadah kita ujungnya rahmat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam ini Pak rahmatnya yang meninggal. Astagfirullahaladzim. Dah. Jadi pemahaman malam ini kekinian al-waqa'iyah tahun Hijriyah kali ini Pak, sahabat Nabi semuanya dulu yang berjuang dan berhijrah tujuannya satu, rahmat Allah. Para pahlawan pejuang negara kesatuan Indonesia sehingga sampai pada titik kemerdekaan itu pun semua atas rahmat Allah. Wah, kalau bicara Indonesia ketika akan mencetuskan undang-undang dasar negara, kan setelah hari Jumat di Kekebangsaan Timur jam 10 hari Jumat Ramadan, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta menyampaikan bahwasanya telah merdeka. Maka tanggal 18 hari Sabtu menyusun draft undang-undang Pak, yang menjadi undang-undang 45. Dasarnya itu apa? Perebutan antara Pancasila, antara Quran dan segala macamnya itu ada dalam sejarah. Kalau membuka itu tentu akan panjang karena butuh beberapa SKS Pak kalau di kuliah. Maka malam ini intinya adalah kita ada di tahun baru Islam, kita ada di tahun kemerdekaan, tasyakuran kemerdekaan RI yang ke-76 tahun. 76 ya? Iya Pak, karena saya juga umurnya, masa saya umurnya 76 tahun, udah tua banget. Itu satu. Maka hari Selasa besok itu 17 Agustus nanti ada upacara secara virtual. Ya kita minimal pada hari itu doa untuk para pahlawan muslimina wal mus tanggal 17 Agustus. 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan kita tetap setia, tetap membela negara kita, kita tetap setia, tetap membela negara kita. Merdeka!